Balikan lagi ke pihak kepolisian karena polisi itu lebih pinter gitu untuk melihat siapa sih pelaku sebenarnya gitu loh. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakannya, nanti kembung bahaya. So video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat satu video di mana ini masih terkait dengan kasus Vina Cirebon karena sekarang lagi viral-viral dan banyak diperbincangkan guys. Jadi perbincangkan. Oke, sorry. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk menyimak satu video berikut guys. Jadi kita langsung gas ke videonya. Jadi teman-teman tahu kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh, yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak bener nih ya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu teman-teman ya, kalau kita tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya, mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana teman-teman, bukan di Indramayu, di Cirebon teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Kalau orang-orang tahu Dai Baktiar, mantan Kapolri itu punya anak ya. Yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian teman-teman ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya, sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya. Nah, saya ya akan ralat satu persatu tentang kasus Vina ini. Ya, semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama, kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, kasus Antam, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan, sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya susah diingat, Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Wow. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Harus usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu. Itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah, kita simak ya guys, Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya
Saya mencurigai bulu kudus saya, ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah, tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang Bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana ya. Itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo ya. Pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara-penjara itu. Betul mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu, salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, ke saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang dia ya. Itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya, betul mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam
pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki, ya, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS, ya kalau nggak salah itu, pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu, ya. Saya bukan dukun, bukan siapa, ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu, ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu, ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 31 apa udah 1 Mei ini, ya. Pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh, ya, jam 5:54 ini, ya, saat ini saya terakhir bicara. Nah, itu, ya. Jadi saya harap Indonesia, ya, tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini. Tapi dia akan takut, ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti, ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya, ya, demi Allah, itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki, ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua, ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Oke, salam waras, salam NKRI, ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu, ya. Oke. Tuh, yang menangkap Peggy seenaknya tuh. Lihat tuh, di videonya Saka, polisi memberikan 3 foto, diperlihatkan kepada Saka bahwa Saka mengenal wajah dari 3 DPO di foto ini. Dan polisi menanyakan bahwa Saka kenal dan melihat ada foto Peggy Setiawan di situ. Saka mengatakan bahwa tidak ada wajah Peggy Setiawan dari 3 foto DPO tersebut. Lantas kenapa Peggy Setiawan masih ditahan sampai saat ini? Bebaskan dia. Bebaskan si Peggy. Sudah jelas-jelas bukti semua yang beredar bahwa Peggy bukan pelakunya. Kalian itu salah tangkap. Bebaskan orang yang tidak bersalah. Jangan terlalu semena-mena. Yang bersalah dibiarkan bebas. Orang yang tidak bersalah ditahan. Zolim ini hukum Indonesia. Bang Stitch ya, Bang, bukan Bang Pansos. Karena lagi rame kasusnya ini gitu. Siapa sih si Peggy ini sebenarnya gitu? Sampai orang dari segala penjuru rela berbondong-bondong ke Cirebon membela kebebasan si Peggy gitu. Padahal cuman seorang Peggy gitu. Oke. Kalian coba deh sepaham gak sih guys dengan melihat ramainya orang yang berdatangan membela si Peggy gitu. Kalau saya sih nggak habis pikir ya, ngapain orang sampai rela berbondong-bondong cuman untuk si Peggy, seorang Peggy ya kan. Tapi balik lagi di hati saya itu bilang kalau si Peggy ini orang yang benar-benar dikasih Allah guys. Orang yang benar-benar disayangin Allah. Kalau enggak mungkin Allah campur tangan sampai menggerakkan orang seluruh dari segala penjuru datang ke Cirebon cuman untuk untuk belain keadilan buat si Peggy guys. Kalian sepaham gak sih sama aku gitu? Lupakanlah kasusnya guys gitu.
Tapi lihat keramaiannya gitu kan. Datang segitu beribu-ribu orang demi belain si Peggy. Kalau si Peggy itu bukan orang baik, nggak akan mungkin guys orang berdatangan segitu banyaknya demi belain si Peggy. Kalian sepaham nggak? Banyak sekali dugaan ya terkait dengan kasus Vina dan Eki ini, ya dugaan ini, dugaan itu dan lain sebagainya ya. Dan dengan Peggy-nya yang tertangkap itu banyak juga yang mengira bahwa dan banyak juga yang meyakini bahwa Peggy ini bukanlah pelakunya gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian karena polisi itu lebih pinter gitu untuk melihat siapa sih pelaku sebenarnya gitu loh. Jadi kita ikutin aja, terus kita percayakan saja kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini gitu sampai tuntas, karena nanti juga pasti bakal tuntas guys ya, dan bakal tahu apakah Peggy ini benar pelakunya atau tidak gitu ya, atau ada orang lain gitu ya. So kalau menurut kalian gimana nih pendapat daripada teman-teman netizen ya terkait dengan kasus dari Vina dan Eki ini ya? Kalau menurut kalian gimana, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.